Puji Tuhan. Sebelumnya saya mau mengucapkan dulu selamat Natal 25 Desember untuk jemaat sektor 2 karena tanggal 23 saya harus kembali lagi ke Luwuk. Di sana ada istri, anak dan calon anak lagi satu. Karena Sil sekarang lagi hamil yang umur jalan ke 6 bulan. Doakan terus biar maminya sehat-sehat dan anaknya yang keluar nanti juga sehat-sehat. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita langsung masuk saja dalam pemberitaan firman Tuhan. Hari ini, pagi ini saya akan berbicara tentang self-control. Alright. Self-control. Yang artinya adalah pengendalian diri. Mungkin kita jarang mendengarkan tentang ini, self-control atau pengendalian diri di gereja-gereja ataupun di mana-mana. Tapi self-control ini, pengendalian diri ini harus ada dan selalu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mau bangun pagi saja harus ada self-control. If it's not self-control, kita bisa bangun pagi jengkel-jengkel, marah-marah. Kadang kita dibangunkan pagi karena anak yang terlalu ribut atau bunyi di luar terlalu ribut. Kalau kita tidak mengendalikan diri, maka hari yang akan kita lewati itu akan menjadi tidak baik untuk kita. Sepanjang hari marah-marah, sepanjang hari jengkel, sepanjang hari kata-kata yang keluar dari mulut kita tidak memberkati orang. Oleh sebab itu, hari ini, detik ini, saat ini, sama-sama kita akan belajar tentang self-control. Katakan amin. Buka di dalam Amsal 25. Amsal 25 ayatnya yang ke-28. Amsal 25 ayat yang ke-28 berkata seperti ini. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Alright. Orang yang tak dapat mengendalikan diri sama seperti kota yang roboh temboknya. Self-control ternyata itu adalah penting. Even di dalam Alkitab pun dikata seperti itu. Yang tidak mempunyai pengendalian diri, yang tidak dapat mengendalikan diri, sama seperti kota yang roboh temboknya. Why tembok? Why is it has to be tembok? Kenapa harus dikatakan tembok? Karena pada zaman dulu itu suatu kerajaan atau suatu kota itu di bagian luarnya harus dibangun tembok yang besar, tinggi dan kokoh. Kalau tidak kokoh temboknya, maka ketika ada tentara lain dari negeri lain mau menyerbu mereka akan sangat gampang dikalahkan. Itu kenapa dikatakan tembok pada zaman dulu itu harus tinggi dan harus kuat dan kokoh. Saudara ingat cerita tentang tembok Yeriko? Lebar bagian luar dan bagian dalamnya itu berbeda. Dan tingginya pun sangat tinggi. Dan di atas tembok ada penjaga yang menjaga, tentara yang menjaga. Agar supaya kalau ada musuh dari luar tembok yang datang mereka bisa hancurkan, mereka bisa kalahkan. Nah, suatu kota harus mempunyai tembok yang kokoh dan kuat supaya pertahanan mereka kuat pula. Nah, kenapa dikatakan di dalam ayat ini orang yang tak dapat mengendalikan diri sama seperti kota yang roboh temboknya? Artinya kalau tidak ada pengendalian diri, maka akan hancur dengan gampang kehidupan seseorang. Akan luluh lantak dengan gampang apa yang sudah dibangun selama ini dalam usaha kita, dalam pelayanan kita, dalam apapun. Apabila tidak ada pengendalian diri, itu sama seperti kota yang roboh temboknya. Sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang percaya, yang harus kita lakukan membangun tembok tersebut. Tembok untuk mempertahankan,
Tembok untuk pertahanan serangan musuh dari luar, serangan iblis dari luar. Kalau kita tidak membangun tembok tersebut, maka kita akan sangat dengan gampang dikalahkan oleh musuh. Hal kecil pun bisa membuat kehidupan kita hancur. Bisa kita marah anak kita sepanjang hari, bisa kita marah istri kita sepanjang hari, hanya karena soal teh kurang manis, hanya karena soal kopi dia taruh gula terlalu manis. Bisa jadi masalah sepanjang hari. Tapi kalau kita ada pengendalian diri di dalam kehidupan kita, maka semuanya akan baik-baik saja. Apa pengendalian diri itu? Pengendalian diri adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri secara sadar. Oke? Secara sadar agar menghasilkan perilaku yang tidak merugikan orang lain. Saudara bayangkan, kalau kita tidak mempunyai pengendalian diri dalam hidup ini, dalam kehidupan sehari-hari kita, maka yang terjadi adalah kerugian bagi diri kita sendiri dan juga kerugian bagi orang lain di sekitar kita, betul? Coba bayangkan kalau kita sepanjang hari itu marah-marah terus, muka jelek terus, nggak ada senyum sedikit pun. Kenapa? Karena tadi pagi tak salah dengan may tua. Kenapa? Karena tadi pagi suami saya bikin kesalahan. Maka semua sepanjang hari menjadi jelek. Sampai matahari terbenam pun. Mau makan malam, dia bilang, oh enggak mau makan malam kita. Enggak perlu makan malam. Karena merajuk. Karena tidak ada pengendalian diri tersebut. Akhirnya merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, bahkan keluarga pun, bahkan kalau di tempat kerja pun, di perusahaan pun, maka akan rugi. Semua karyawan dimarahi, semua orang pekerja akan dimarah. Kenapa? Karena dari pagi tidak ada pengendalian diri. Amin. Oleh sebab itu ayat ini berkata, harus kita mempunyai yang namanya pengendalian diri agar pertahanan kita makin kuat, agar pertahanan kita tidak mudah dikalahkan. Katakan amin. Mengapa kita harus menguasai diri ini? Mengapa kita perlu penguasaan diri tersebut? Bukan di dalam 1 Yohanes. Mengapa kita perlu ada penguasaan diri? 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-16. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, kita sebagai manusia, kita hidup di dalam dunia ini. Mau dikatakan kita orang percaya pun, suka berdoa, rajin berkorban, sering ke ibadah, sering pergi ke komsel, tapi tetap kita hidup dan tinggal di dalam dunia. Masih di dunia. Nah, di dalam dunia ini ada begitu banyak keinginan, ada begitu banyak hasrat yang kadang membawa kita ke dalam dosa dan menjerumuskan kita ke dalam dosa. Nah, banyak orang lebih menikmati apa yang namanya terjerumus di dalam dosa tersebut. Bahkan sudah terjerumus, dia berenang lagi di dalam dosa tersebut. Kadang dia minta bukan masker apa, kacamata berenang dan untuk alat bernafas untuk berenang, karena dia menikmati hidup di dalam dosa. Hidup di dalam dunia, dikatakan sekali lagi, kita harus butuh yang namanya pengendalian diri, self control. Nah, apa saja keinginan-keinginan dunia itu? Di sini tadi dikatakan ada keinginan daging, yaitu adalah hawa nafsu. Keinginan mata, yaitu adalah keserakahan. Dan keangkuhan hidup adalah kesombongan. Kalau kita tidak mempunyai pengendalian diri yang benar, maka segala sesuatu, segala keinginan dunia ini akan kita lakukan. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Setiap kita yang hadir di tempat ini dan setiap kita yang mendengarkan kata-kata ini, kita tetap dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Nah, bagaimana caranya kita menjauhi apa yang namanya segala keinginan dunia ini? Bagaimana caranya kita menjauhi dari keserakahan? Bagaimana caranya kita menjauhi dari hawa nafsu? Hawa nafsu bukan hanya berbicara tentang seks. Kalau saudara-saudara mendengarkan hawa nafsu, it's not just for sex. Hawa nafsu adalah segala keinginan, segala hasrat yang tidak baik. Jadi ketika kita mempunyai pengendalian diri tersebut, we have that self-control. We can control ourselves. Kalau kita mempunyai pengendalian diri itu, kita bisa mengendalikan diri kita. Mengendalikan diri kita dari apa? Dari hawa nafsu tersebut, dari keserakahan tersebut. Oh, jangan pura-pura tidak tahu. Ada begitu banyak orang serakah di dalam dunia ini. Ada begitu banyak penguasa yang sangat serakah. Kadang bantuan sosial dibungkus, dikemas baik, tetapi di dalam bantuan tersebut ada keserakahan yang diambil. Ada begitu banyak kita dengar, bahkan akhir-akhir ini ada 2 penguasa di negeri ini yang secara diam-diam mengambil apa yang menjadi milik rakyat. Itu termasuk salah satu dari serakah, karena menguntungkan diri sendiri. Tapi untuk kita umat-umat percaya, mari kita miliki yang namanya pengendalian diri. Mari kita miliki yang namanya self-control tersebut. Mengapa kita harus memiliki self-control tersebut? Karena di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ingat, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Sampai situ dulu. Apabila kita mempunyai penguasaan diri, maka hidup kita akan menjadi tenang. Segala sesuatu yang akan kita lakukan dengan kepala yang dingin. Kita lakukan dengan pemikiran yang cerah. Kita lakukan dengan tidak gegabah. Maka akan terjadi ketenangan di dalam hidup. Kenapa kita harus tenang? Ayat selanjutnya berkata, supaya kamu dapat berdoa. Ya, kadang masalah di dalam kehidupan kita, persoalan hidup di dalam kehidupan kita membuat kita tidak tahu berdoa, tidak bisa berdoa. Kadang mau berdoa tapi kita nggak tahu mau ngomong apa ke Tuhan. Kadang kita punya, aduh Tuhan, saya ini lagi dalam begitu banyak masalah. Saya nggak tahu mau bilang apa lagi Tuhan. Nggak tahu mau berdoa apa. Makanya dikatakan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ketika kita berdoa dengan tenang, maka setiap kata, setiap pemujaan yang kita naikkan kepada Tuhan itu berasal dari hati kita. Dan itu yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Berdoa dan menyembah Dia melalui hati kita. Puji nama Tuhan. Ketika kita berdoa dan memuji Tuhan dan memuji Dia di dalam roh dan kebenaran, maka setiap doa kita akan didengarkan oleh Dia. Bukan hanya didengarkan, melainkan dijawab oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saya mau tutup dengan ini. Amsal 16 ayat yang ke-32. Amsal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Katakan amin. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sedikit saya mau katakan, mengapa orang sabar itu dikatakan melebihi seorang pahlawan? Pahlawan artinya untuk mencapai suatu kemerdekaan, pahlawanlah yang melakukan hal tersebut. Artinya ada perjuangan, ada usaha dan kerja keras. Ayat ini berkata,
orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Artinya untuk menjadi sabar itu sangat susah. Bahkan mengalahkan apa yang namanya usaha dari pahlawan. Kalau kita telah bersama dengan ayat ini. Tetapi dengan kekuatan doa, dengan pimpinan kuasa Roh Kudus, kita bisa sabar. Dengan pimpinan kuasa Roh Kudus, ada pengendalian diri dalam kehidupan kita. Melebihi pahlawan. Selanjutnya, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Apa itu? Yang saya katakan tadi, ketika satu bangsa, satu kota itu, kalau mereka mau memiliki pertahanan yang kuat, ada tembok yang besar yang berdiri di hadapan mereka dan mengelilingi kota tersebut. Apabila kita bisa menghancurkan tembok yang ada di depan kita, tembok kota yang ada di depan kita, maka kita dikatakan bisa merebut kota tersebut. Nah, orang yang mempunyai penguasaan diri dikatakan lagi lebih dari orang yang merebut kota. Artinya kita lebih dari pemenang. We are more than conqueror. Kita lebih dari pemenang. Siapa orang-orang yang lebih dari pemenang? Saya dan saudara. Asal kita harus memiliki pengendalian diri tersebut. That self-control is important for us. Bukan hanya untuk kehidupan sehari-hari, bukan hanya untuk kehidupan pelayanan, tapi di kehidupan kita dimanapun kita pergi dan berada. Ketika kita mempunyai pengendalian diri, maka tuntunan dan kuasa Tuhan akan ada di dalam hati setiap kita. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Di Pantai Costa Herala, ya di Pantai Costa